Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin, alhamdulillah, syukurillah dengan izin Allah, di luar kemampuan saya hadir pada pagi ini memenuhi undangan dari panitia untuk yang menyimak para pembicara dari Mabes Polri maupun TNI, juga dari akademisi, juga dari tuan rumah sendiri. Judul saya hadir sebenarnya muthalabul ilmi, bukan memberikan pencerahan gitu. Tapi karena tadi disinggung oleh Abu Salma udah melayangkan undangan surat ke MUI Pusat, kemudian belum ada konfirmasi, saya jadi punya beban moral ke MUI. Itu aja persoalannya. Baik, di sekalian, namun demikian mudah-mudahan yang jelas tidak samalah dengan penyaji dari tingkat pusat. Kita kan, kalau saya pribadi masih amatir lah di MUI Kota Bekasi ini ya. Yang pertama tentunya karena waktu ya, 15 menit atau 10 menit. Pertama tentunya dengan dialog anak negeri kita ini sangat bagus dan momennya cukup memang sesuai dengan konteks kondisi kita sekarang ini ya. Jadi dialog anak negeri, siapa tuh anak negeri itu ya, kemudian tentunya punya peran ya, dan kontribusi umat Islam ya dalam membangun negeri ya, dulu, kini, sekarang, dan tadi sudah disampaikan oleh Mabes TNI. Nah, baik dari sudut pandang akidah, ideologi ya. Nah, tentunya kita sekarang ini dalam pokok upaya ya, kita tidak seperti lagi di zaman pra kemerdekaan, juga tidak mengikuti zaman pas posisi rekonstruksi jihad yang dikomandoi oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang melahirkan persoalan 10 November itu, semua umat Islam, sehingga layak pantas bahwa dulu mantan Menteri Agama menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu hakikatnya hadiah dari umat Islam. Suka atau tidak suka memang begitu kalau disampaikan, diuraikan tadi konteksnya dulu. Coba kita sejarah, kalau kita udah mau panjang ini, kalau udah buka sebelum atau pra kemerdekaan itu, tokoh-tokoh Islam dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ujung kulon Jawa, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, seluruh sampai ke pelosok timur, semua bergejolak tokoh-tokoh Islam untuk menyuarakan adalah yang pertama adalah mentauhidkan umat. Yang kedua, belum sempat untuk menjadikan daulah satu negara, tapi ada cita-cita itu, sehingga muncul Aceh ada Tengku Umar, Panglima Polom Cut Nyadin ya. Sumatera Barat dengan perang padrinya Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, semua tidak lain adalah berjihadnya itu, li'il kematilahnya itu karena tauhid akidah Allah. Makanya kita sekarang ini bagaimana memupuk, mempertahankan untuk membuahkan kontribusi sebagai anak negeri ini
dengan leluhur sesepuh para pejuang kita yang mengkaitkan wahdatul akidah wasyariah. Jadi kalau istilah takbir dulu, Allahu Akbar gitu ya, itu momennya memang perang, bukan secara mulut. Jadi dia bertakbir hanya dua kata, mati syahid atau merdeka, atau mati syahid. Nah, kita mencoba bagaimana elemen kita takbir kita sekarang. Itu persoalannya, ya. Kan sering orang takbir, wah pro jihad ini, kan gitu kan sekarang, jihad nih, teroris ini kan. Nah, ini mumpung disimak oleh Pak dari Mabes Polri maupun TNI. Jadi majelis ulama dari pusat sampai ke tingkat kelurahan punya struktur yang sama, ya. Yang pertama, konteks kita sekarang ini ada istilahnya trilogi dakwah dari majelis ulama pusat. Siapapun yang menyampaikan sama. Yang pertama, himayatul ummah. Himayatul ummah, kawal umat, jaga umat kita, baik umat di internal semua muslim yang tadi doa tadi oleh Pak Abu itu panjang sebenarnya, kalau diseramahkan panjang juga itu doa itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Yakin pasti tahu ayat ini baca. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Apa tali Al-Quran? Semua umat Islam, ormas apapun, NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, PUI, Al-Wasiyah, termasuk kita sekarang, semua sama. Berpegang teguh kepada tali Allah Al-Quran. Berpegang teguhnya seperti apa? Yang jelas Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, landasan hukum kita, semua sama. Dari sudut pandang tauhid sama, tidak ada majazul ikhtilaf, nggak ada. Yang terjadi perbedaan itu yang sifatnya hanya rantingnya, bukan prinsip. Kalau subuh dia tidak kunut, oh, Muhammadiyah itu, Persis itu, Al-Irsyad itu. Kalau tidak kunut, Aswaja itu. Ini kita masih disebut dengan itu, Pak. Jenggotnya yang panjang, lain itu. Itulah. Jadi sekarang memang benar saya curiga, Pak Mabes. Pertemuan kita ini harus menjadikan satu pemikiran, pemahaman yang sama. Kalau memang kembali wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Jadi harus kawal umat kita, Pak. Terutama umat yang akidahnya sama, kiblatnya sama, insya Allah syariatnya sama. Jangan sampai saling mencurigai. Itu yang pokok. Setuju nggak, Pak? Itu yang penting. Makanya capek MUI itu yang ngurusin gini nih. Kemarin soal Syiah segala macam, LDI segala macam turun juga. Nah, ini persoalan. Jadi hadirin peserta Matul Mani mencoba untuk, kalau dari sisi sudut pandang akidah, sisi sudut pandang dakwah mungkin juga sama, mungkin lebih pintar, lebih berhatam semua lah. Tapi yang diperlukan sekarang ini dari Mabes Polri maupun TNI menyatukan pemahaman pemikiran itu yang menyangkut sisi kebangsaan, ya. Khilafah itu suka atau tidak suka, memang sejarahnya begitu. Kami tidak menafikan itu, Pak. Sejarah memang itu. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin tamassaku biha. Itu persoalannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak pakai waktu itu, kan nggak kenal ideologi Pancasila. Iya. Nah, ini kenapa sudah begini? Dengan sistem pemerintahan sekarang ini atau segala macam khilafah, maka tentunya dengan adanya kaitan para pendiri bangsa negeri yang kita cintai ini membuahkan satu ideologi, itu memang sudah kesepakatan bersama yang tinggal kita merawatnya.
Dan harus ketahui, bukan Pancasila saja, ada 4 pilar bangsa itu harus paham juga itu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bapak perlu juga ngaji tentang kebangsaan, bukan hanya sekedar persoalan-persoalan adalah Bukhari Muslim, lalu dan sebagainya. Ini harus kaji juga, baik hijab gundul maupun kitab yang gondrong harus hafal juga itu. Ini akibat kita yang dibaca gundulnya saja, yang gondrong apa dibaca, timbul sakwa sangka, membuahkan saling curigai. Ya toh? 10 menit 15 menit ini. Saya membatalkan ini ada undangan FKUB ke sini karena saya tadi Abu Salma kayaknya merasa jengkel kayak MUI pusat nggak hadir gitu. Ya saya ketiban pulung juga ini kena moral ini. Himatul ummah ini harus jaga Pak. Jadi ukhuwah Islamiyah itu harus betul-betul, jangan sampai begini. Kalau sholat kan imam sebelum memulai takbirnya itu meluruskan saf, istaqimu iktadilu, luruskan saf. Jangan hanya pada saat umat Islam itu rapih rapat safnya di masjid, di saat sholat keluar dari masjid nggak rapih lagi. Nah, ini persoalan kita sekarang, gitu. Di sholat rapih rapat, gitu. Keluar dari masjid nggak rapat lagi. Apalagi kita besok dihadapkan dengan pilkada, pilgub, bisa terjadi antar kita sesama muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bisa membuahkan persoalan-persoalan hanya beda atribut, bisa persoalan suasana yang tidak kondusif. Ini yang harus kita jaga, gitu. Dan Bapak jangan juga golput besok, ya Abu Salma, kawan-kawan, jangan golput. Ini pesan MUI pusat ini Pak, soalnya dari saya kemarin. Jangan golput. Fatwa MUI golput itu haram. Kalau golput dimanfaatkan, dikondisikan oleh mereka yang tidak suka Islam, masa harus gantak juga ini begitu, ya. Kalau hadir golput, umat Islam golput bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tidak suka Islam. Tuh, demokrasi itu begitu persoalannya. Himatul ummah, ada umat antara sama kita muslim, ada umat anak sama bangsa, ukhuwah al-watan, kita harus jaga itu. Yang kedua, himayatud din, jaga din kita, jaga agama kita. Jangan sampai masuk paham-paham yang kontraproduktif dengan akidah syariah. Itu yang penting, jaga. Himayatul muslimin akidahnya apa? La ilaha illallah, takbirnya paling kencang lagi kan. NU apa akidahnya? Sama, Muhammadiyah sama, Persis sama, Al-Irsyad sama, Persis sama, PU sama. Kalau Bapak ngaji hari ini ngaji di Persis, ntar sore ngaji di NU, besok siang ngaji di Muhammadiyah, besok ngaji di Al-Irsyad. Kalau itu semua ngaji ada persamaan perbedaannya, ya, itu umat Islam akan merasakan menyatukan satu diri nisabnya itu. Makanya Rasul tadi disampaikan alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin, itu ikut sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin. Tamassaku, biar gigitlah bila sudah ngegerahamu. Itu artinya patokan hidup itu di situ Pak. Ya, himayatul din, jaga din kita, agama kita. Ya, jadi kalau jihad zaman dulu, jihad memang perang. Kalau kita dengan jihad kita sekarang ini, pemikiran pemahaman kita, ya, sekarang ini perangi pemikiran-pemikiran yang kontraproduktif dengan eksistensi keislamannya, itu jihad Pak, ya. Jadi ada istilah pemikiran-pemikiran saking hebatnya itu bahkan bisa keluar dari pokok saripatinya terhadap Islam itu sendiri, ya. Jadi
himayatuddin. Ini yang harus kita jaga, yakin khilafatul muslimin, yakin percaya persoalan itu dan mampu menjaga bahkan mewarisi tentang persoalan-persoalan itu untuk memurnikan tauhid tadi. Yang ketiga, himatud daulah, jaga negeri yang kita cintai ini. Yang tadi sudah disampaikan dari Mabes Polri, ada Mabes TNI. Himatud daulah, cita-cita leluhur kita dulu bukan berarti tidak mau membuat negara Islam, tapi pada akhirnya walaupun ada beberapa non muslim, ada usulan itu diterima oleh Bung Karno dan Bung Hatta, menjadikan persoalan bagaimana pemahaman pemikiran itu untuk menjadikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kalau Bapak tahu ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama wajib melaksanakan syariat Islam itu, protes mereka, tapi dengan keutuhan bangsa maka dikembalikan dengan Dekret 5 Juli 59 kembali pada Undang-Undang Dasar 45, ketuhanan yang Maha Esa bagi kita, qul huwallahu ahad itu. Nah, jadi saya kira jihad kita sekarang ini bagaimana melawan pemikiran-pemikiran yang kontraproduktif dengan hakikat saripati dengan Islam itu sendiri. Terakhir tentunya karena dibatasi, Rasulullah SAW juga memberikan sinyal, insya Allah dalam kondisi zaman apapun tidak akan pernah tersesat kalau komit konsisten kepada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitabullah wa sunnati. Saya kira itu atas nama mewakili ya MUI Pusat, tapi kalau menghadir ya teruskan nanti MUI Pusat. Ini hanya sekedar untuk supaya tidak kosong, dan saya tadi mendapat agak sedikit beban moral kalau MUI apa yang disampaikan oleh Abu Salma tadi, khawatir nanti malah jadi kurang elok kata orang Bekasi, sehingga mudah-mudahan ini nanti ada pemikiran pemahaman dalam bentuk dialog antara tim penyaji dengan hadirin sekalian. Demikian aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.